Waalaikumsalam. Buka videonya ya. Oke, silakan itu apa si Devita jadi sampai di mana? Oh ya Pak, langsung Iya, aja Pak. ya, Ditampilkan ya Pak. ya. Tapi kan kemarin kan bab satu sudah apa konsultasi saya kan, saya perbaiki apa aja, kamu perbaiki apa saja. Pak sebentar. Iya. Udah kelihatan belum Pak? Apa lagi loading? Oh, udah. Tapi digedein ya, jangan dua halaman ini. Ah, iya, udah ada. Pak, Udah. kemarin kan saya sektor perbankan. Sekarang Iya. saya ganti Pak jadi sektor pertambangan. Kenapa? Kok berubah drastis? Kenapa Pak? Kenapa berubah? Iya soalnya kan kemarin pengukurannya itu kan dari yang dipublikasikan ya Pak. Apa fraud yang dipublikasikan di perbankan itu. Nah, Nah menurut saya itu kurang kurang efektif gitu Pak untuk mengukur fraudnya. Jadi saya kenapa kurang pakai efektif? Kurang apa efektif, Pak? kurang efektif kenapa? Ya soalnya nggak pakai yang rasio-rasio di laporan keuangan seperti itu Pak. Kamu pakai apa? Jadi saya sekarang pakai rasio pengukurannya nanti. Rasio kan di bank bisa juga. Eh kalau yang saya lihat Pak, jadi kan saya udah baca juga ya, yang jurnal yang di perbankan itu, dia tuh ada limitationnya itu bilang kalau misalkan sebenarnya rumus itu tuh nggak bisa dipakai di perbankan, soalnya tuh harus ada persediaannya Pak. Nah, iya, Mm-mm. begitu. Iya, di rumusnya itu ada perubahan inventorinya. Harus Oh, iya. ada. Ya udah Jadi saya penting ada ganti. yang penting ada alasan ya. Iya, Pak. Iya. Terus juga emang di sektor pertambangan ini ternyata banyak kasusnya juga, jadi banyak fenomenanya. Jadi saya ambil sektor Iya. pertambangan. Oke. Terima kasih ya. Yang penting kamu ada alasan ya. Ya Ya, Pak. Devita. Panggilmu Devita atau Mulyani? Devita, Pak. Devita ya. Terus apa lagi? Terus yang diperbaiki itu kemarin kan ininya, Pak, apa namanya? Rumusan masalahnya. Iya, terus Bentar. udah diperbaiki udah. Udah. Udah terus apa Jadi lagi? Jadi kan kemarin terlalu panjang ya Pak, disebutin tuh variabelnya apa aja. Sekarang Iya. cuman ini aja Pak, jadi pressure berpengaruh terhadap fraud gitu aja. Iya. Kemarin kan ada yang diproksikan dengan bla 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 gitu panjang. Iya. Terus Terus apa lagi? Pak, seperti ini. Terus pembatasan masalahnya juga saya gantikan Pak. Jadi namanya rasionya itu F-score namanya. Nanti di Kok punya bab 2 baru saya kemarin dijelasin. katanya itu kan kok nggak pakai angka-angka. Iya Pak. Pakai angka kan iya makanya saya udah berapa kali mahasiswa saya bimbingan seperti itu. Terus yang ini yang tujuannya berapa? Tujuan penelitiannya? Tujuan penelitiannya ini Pak. Ada berapa? Mem- me- Sama eh, dengan sama penelitian kan? iya sama. Iya. Terus apa lagi? Terus ini udah sih Pak. Kemarin saya banyak gantinya kan karena ganti sektornya Pak. Jadi banyak Iya. yang diganti di apa fenomenanya Pak paling. Oh gitu ya. Udah Hmm, benar-benar diganti, udah ganti. udah. Ini di perusahaan-perusahaan yang melakukan fraudnya Pak. Iya Bentar. oke. Begitu lanjut ke bab 2 ya. Ya bab duanya Pak saya mau nanya boleh nggak Pak? Boleh tanyakan. Ini Pak kan bab duanya itu saya nanti pakai teori agensi. Sebentar. Iya, iya. Ini saya udah mulai dikit sih Pak teori agensi. Ah, Terus teorinya satu aja kan Pak atau dua? apa? Teorinya satu aja atau Ya, teori itu kan kamu ada berapa independent variabelmu? independennya kan ada 6 ya Pak? 6 dari 6 itu ada berapa grand teori dipakai untuk menjelaskan hubungan independen terhadap dependen. Berapa tuh ada Hmm, berapa teori? Kalau satu teori itu sudah menjelaskan ke 6-6-nya berarti satu. Kalau enggak cari lagi yang lain ya. berarti boleh dari lebih dari satu ya Pak? Lo bukan sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan Oh, ya. iya, 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 iya. itu ya. Hmm. Terus Pak, kan ini habis teori, ini kan grand teori ya kalau nggak salah. Terus Iya. setelah itu nanti ini ya Pak, ngejelasin fraudnya kan Pak? Apa? Dari variabel dependen dulu atau independen dulu ya Pak? Apa?
Kalau menjelaskan Setelah variabel itu dari dependen dulu, baru dependen. oh iya, Ya. berarti ini iya Pak. Udah sih Pak, ini masih Ya, kosong. ya udah, nanti kita lanjut ya bab 2 ya. Ya Pak, terus juga penelitian terdahulunya itu berapa Pak? Kalau soal kebutuhan, kalau Sesuai satu variabel itu paling tidak kamu harus menjelaskan 4 atau 5 lah, 4-5 penelitian. Jadi kalau satu penelitian itu sudah ada 3 atau 4, berarti bisa 10 lebih itu, Hmm, ya, iya Pak. gitu ya. Satu kebutuhan minimal, yang apa pakai itu satu kebutuhan lah. Misal kalau kau ambil 10, ternyata ada satu variabel cuma satu penelitian yang menjelaskan, kan enggak bisa dong, Iya ya. Pak. Satu kebutuhan. Tapi minimal 10 sampai 15 lah. Tapi 10-15 itu kalau ada satu yang menjelaskan penelitian A terhadap B, berarti tambah lagi dong ya. Iya Pak. Berarti Iya, harus ada variabel semuanya ya Pak di sini. ya udah harus lah. Pak, oke. Iya, Udah sih Pak. ya, Paling itu. Nanti saya lanjut bab 2-nya dulu, nanti baru oke, nanya oke, lagi ya Pak. oke. Oke, makasih Devita ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Oke, itu siapa yang ini yang Mbak itu Ica silakan. Ica silakan. Pak, Ya. bentar ya Pak. Kamu sehat, Ca? Ya. Insya Allah. Sehat kan? Kenapa Sehat Pak? kan? Sehat, Sehat Insya kan? Allah Pak. Sebenarnya lagi enggak Kenapa? sih Pak. Gara-gara COVID. enggak. Ya Allah, nauzubillah min Iya zalik. Jangan makanya Pak sampai kenapa mas kalau ada gejala sedikit juga, masalahnya. kalau ada gejala sedikit cepat minum air panas, cepat minum vitamin C yang banyak ya. Iya Pak, ini makanya lagi di rumah aja Pak. Saya minta WFH Pak sama kantor gara-gara sakit. Oh itu. Bentar ya Pak. Ya cepat. Ini Pak. Ya, ya. Gini lagi, Ca. Ini Pak. Ya, Jadi saya tetap pakai financial performance Pak. ya. Terus di sini saya ngasih tahu kalau laporan keuangan dari awal banget apa gimana Pak? Yang kamu perbaiki bab 1 itu yang perbaiki mana? Yang saya suruh perbaiki itu Ini Pak. yang mana? Jelaskan aja. Waktu itu cuma Bapak suruh apa? Cuman suruh memperbaiki bagian ini saja Pak. Ya. Apa
identifikasi masalah. Ya, terus? Nih, identifikasi masalahnya, akhirnya penelitian ini memiliki masalah yang dapat diidentifikasi di mana ada praktik manajemen laba pada perusahaan milik negara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Akhirnya saya ganti objek, Pak. Nggak jadi bank. Iya. Saya Oh, gitu. jadinya pakai perusahaan milik negara. Iya, ya, oke. Nah, terus pada fenomena ini dapat merugikan investor maupun negara. Seberapa Iya. besar pengaruh kinerja keuangan dan kompensasi eksekutif terhadap manajemen laba? Dan apakah dengan adanya good corporate governance ini dapat menciptakan terhindarnya perusahaan dari praktik manajemen laba yang sangat merugikan baik para pengaku kepentingan ataupun pemegang saham. Iya. Lalu ini Pak perumusan masalah. Semuanya jadi ganti pakai perusahaan milik negara. Iya. Terus pengaruh kinerja keuangan terhadap manajemen laba pada perusahaan milik negara. Lalu kompensasi eksekutif terhadap manajemen laba pada perusahaan milik negara. Terus sama ini pengaruh kepemilikan institusional untuk mempengaruhi hubungan antara kinerja keuangan terhadap manajemen laba pada BUMN. Lalu ada lagi kepemilikan institusional yang mempengaruhi hubungan antara kompensasi eksekutif terhadap manajemen laba dengan perusahaan BUMN sama manajerial yang dapat mempengaruhi hubungan antara kinerja keuangan terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN. Satu lagi, kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi hubungan antara kompensasi eksekutif terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN. Sama ini ada pembatasan masalahnya, Pak. Penelitian ini hanya berfokus terhadap pengaruh kinerja keuangan yang berfokus pada rasio profitabilitas. Ini salah, Pak. Profitabilitas. Profitabilitas. Dan kompensasi eksekutif terhadap manajemen laba. Terus penelitian ini hanya berfokus terhadap bank yang terdaftar di Bursa Efek. Kok masih bank? Maaf, Pak. Belum diganti. BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 5 tahun, 2015 sampai 2019. Lalu data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan milik negara yang terdaftar di Bursa Efek. Terus tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan milik negara BUMN yang ada di BEI, terus yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis kompensasi eksekutif, apakah berpengaruh terhadap manajemen laba, lalu untuk mengetahui dan menganalisis good corporate governance apakah dapat mempengaruhi terjadinya manajemen laba pada perusahaan milik negara, dapat mempengaruhi. Terus apa lagi? Lalu di sini ada manfaat pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu ini dapat berguna sebagai referensi bagi kalangan akademis untuk melakukan penelitian yang selanjutnya berkaitan dengan variabel-variabel permasalahan yang dibahas di penelitian ini. Terus ada lagi juga manfaat praktisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemangku kepentingan, dan pemegang saham dalam hasilnya suatu kinerja keuangan dan kompensasi eksekutif. Lalu udah Pak, sistematik penulisan. Udah. Terus lanjut lagi bab 2 ya. Iya. Baik Pak. Bab 2 ya, lanjut bab 2. Minggu depan kamu udah bab 2 terserah apakah kamu pokok di mana sampai bab 2 nanti waktu minggu depan ketemu saya ya. Iya Pak, baik. Ya. Oke. Baik Pak. Ada lagi mau tanyakan? Udah sih Pak, untuk boleh nanya nggak Pak? Pak, untuk kinerja keuangan saya pakai boleh pakai apa aja, maksudnya ROA, ROE pun nggak apa-apa Pak?
Kamu Apa? di bab 2 kamu kaji nanti Mm-mm. pengukuran kinerja itu apa saja. Oh Ada ya. ROA, ada ROE itu nanti pilih salah satu, kamu jelaskan alasan pilihnya apa ya, nanti dikaji ya. Oh ya Pak. Oke Iya, Pak. iya. Iya. Baik Pak. Saya tutup ya Pak. Iya, oke, oke. Assalamualaikum Thank warahmatullahi you. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya siapa si Gina tadi yang ketiga datang, Gina, silakan. Iya Pak, Assalamualaikum. Ini tutup dulu siapa si Ica, Ica tolong ditutup dulu Ica. Ah, udah Gina, silakan Gina. Iya Pak. Tolong tambah gemuk aja nih. Oh iya Pak, saya Jangan gemuk-gemuk. Pak nggak boleh body shaming, Pak. Apa? Tambah gemuk dia. Iya Pak. Bapak, saya sudah terima jadwal sidang Jumat depan. Ya, terus? Kan kemarin penelitian saya tidak autocall, tapi dipakai treatment autoagresif yang R-square itu, sama datanya diolah menggunakan unstructured, udah autocall nggak apa-apa? Pokoknya kamu jelaskan aja nanti ya, jelaskan aja lah ya. Iya. Jadi kalau ketemu sama penguji jelaskan aja nanti ya. Iya. Terus abis itu data penelitian saya dimasukin ke lampiran 1 nggak Pak? Masukkan semua lah. Oh iya. Masukkan semua lengkap. Oh iya. Ya. Kamu tadi nggak kamu masukkan di itu ya? Kamu masukkan Pak. masukkan semua ya? Saya masukkan. Sama satu lagi Pak, kan zona Excel dikasih ke saya, Excel juga. Oh iya. Excel. Iya. Ya? Iya. Oke, apa lagi? Terus sama jurnal Bapak kan tidak ada yang hubungannya sama variable dependen saya. Berarti jurnal Bapak saya kutip di di pengertian bab 2 bab 1 aja ya Pak. Apa. Pokoknya ada masuk lah. Pokoknya ada masuk ya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Siapa lagi? Sudah. Oke. Terus berikutnya siapa lagi? Halo, berikutnya. Berikut siapa? Halo Irfa, Muhammad Irfa, kamu dong. Saya Pak. Ya, terus? Pak saya dulu. Saya mau minta tanda tangan. Apa? Duluan sama Irfa siapa? Udah pas jadwal sidang saya duluan. Ya, terus kamu minta apa? Minta tanda tangan Bapak untuk persetujuan pembimbing Pak untuk skripsi. Kalau kamu email saya lengkap untuk Word ya. Udah saya email Pak. Yang lengkap, jangan lembar itu aja. Oh, yang sama Word-nya juga. Oh iya. Word sampai deskripsi sama lampiran-lampiran semua lengkap deh. Oh iya Pak. Daftar isi pun lengkap lah. Daftar isi kata pengantar dan lengkap ya. Jadi Dinda juga sama sebalikin lagi tuh, karena nggak lengkap cuma satu halaman tuh aja. Ya, saya sudah Pak ya. Ya udah sekirim kan? Ya, sudah, terima kasih Pak. Siapa lagi si Irfa. Oh, silakan Irfa. Suara kedengaran nih. Kedengaran suaranya. Baru bermasalah. Jangan lupa dikencengin itu volumenya Mas Irfa.
Terus Pak, ada suara. Pak, Ya. kan kemarin saya belum ikut nih Pak. Saya baru Iya. ikut sekali. Nah, jadi Video saya mah. Buka videonya. Itu buka video. Gimana Mas Rifan? kan saya kemarin belum ikut nih Pak. Ya. Sekarang ikut, jelaskan apa yang mau kamu bikin. Jelaskan bab satunya apa kamu bikin. Nah, saya baru bikin yang ini Pak, apa namanya? Satu lagi matikan aja. Bergema suaranya. Udah dimatiin satu lagi tuh. Tes. Enggak, bergema suaranya. Kamu pakai 2 ya? Yang satu soal di laptop nggak bisa Pak, nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suara. Kalau pakai HP-nya, HP-nya nggak bisa. Laptopnya dimatiin. Pakai HP aja, laptopnya dimatiin. Bergema suaranya. Tes. Bergema Mas, bergema. Kamu matiin laptop pakai HP aja. Nggak bisa. Iya, presentasinya soalnya di Oh, apa itu namanya, ya. laptop. Ya udah, kalau kamu gimana tuh di laptop tuh kamu suara kecilin, di laptop kecilin suaranya. Terus yang di HP digedein suaranya, bisa nggak? Coba, udah belum Pak? Nah, udah. Iya. Udah. Sebentar ya. Udah kelihatan belum Pak? Apa? Udah kelihatan belum ininya? Ini. Iya, Udah, ini. Udah. Nah, ini kan saya baru bikin, kan kemarin yang disuruh judulnya latar belakangnya. Saya baru bikin latar belakangnya aja Pak, kayak gini Pak. Ya apa? Kemarin kan yang disuruh sama buat ngumpulin judul, bikin latar belakangnya. Nah, saya baru bikin latar belakang kayak gini Pak. Iya. Terus gimana nih Pak? Apa? Gimana kan? Kamu pakai apa? Kamu jelaskan aja. Kamu baru satu udah selesai belum? Belum Pak. Ya, kamu jelaskan aja apa aku pakai apa? Jelaskan dulu. Kamu bikin apa tuh? Jelaskan. Oh iya. Batangnya apa? Jelaskan aja. Ini kan judul saya pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan tuh Pak. Terus kepemilikan institusionalnya sebagai moderasinya Pak. Nah, terus. Jadi kamu jelaskan dulu dependenmu Pak, dependennya. Dependennya apa? Dependen saya tuh ini Pak, apa? Nilai perusahaan. Dari perusahaan kamu jelaskan dari perusahaan gimana tuh? Kaitan dengan skripsimu apa? Dari perusahaannya jelaskan dari perusahaan apa? Bagaimana dari perusahaan? Jelaskan dari perusahaan dulu. Fenomenanya. Sebentar ya Pak. Tadi saya bingung lagi Pak. Apa? Kamu bingung kamu? Iya kan saya belum mulai apa-apa nih Pak. Saya bingung makanya. Apa? Saya masih bingung. Kan saya belum mulai apa-apa nih. Habis bingung, kamu aja bingung apalagi kamu bisa jelaskan apa? Jelaskanlah. Jadi nanti kalau belum bingung baru konsultasi sama saya. Karena bab 1 itu dijelaskan fenomena ya. Dijelaskan fenomena
fenomena seperti apa dari saham itu. Kemudian yang pengaruh apa saja. Lalu kamu apa nih take dividend kaitan bagaimana pengaruh take dividend terhadap harga saham itu? Jelaskanlah ya fenomenanya. Nah, kalau muka bisa jelaskan berarti kamu nggak menguasai topik ini, ganti topik lain ya. Yang bisa kamu kuasai ya. Ya, halo? Oke, iya Pak, iya Pak. Berarti kamu menguasai topik ini, nggak bisa bingung, menguasai ganti topik yang kamu kuasai. Ya. Oke Pak, ya siap Pak. Jangan dipaksa ya, jangan dipaksa, nanti lama lulusnya. Targetnya bulan Desember harus ujian sidang kamu ya. Iya Pak. Jangan mencari penyakit, jangan cari topik yang nggak kamu kuasai ya. Yang kamu kuasai aja ya. Sesuai kemampuan kamu. IPK kamu berapa? 29 Pak. Nah, sesuai kemampuan IPK aja, jangan susah, cari nggak ngerti, janganlah. Nanti berat buat saya, jadi beban bagi saya ya. Oke Pak, siap Pak. Yang kamu kuasai, apa yang kamu kuasai? Studi kasus juga apa-apa, studi kasus ya. Ya. Oke, siap Pak. Nah, ini berarti kamu nggak ngerti itu, jangan pakai inilah, ini bingung kamu. Pokoknya kalau sudah sama bimbing itu, judul nggak harus seperti semula yang kamu suka dulu, bisa aja berubah ya. Oke Pak. Siap Nah, Pak. bisa berubah, pokoknya kamu kuasai, cepat lulusnya, cepat kawin, bisa cepat rumah tangga kamu ya. Laki-laki jangan lama-lama meritnya itu nyesal kamu ini. Iya Pak, iya Pak. Jangan lama-lama lah. Target harus Desember harus selesai ya. Amin. Kamu Oke Pak, siap. Magang di mana kamu? Saya kemarin magang di Bank DKI Pak. Bank DKI, ya udah, cepatlah ya. Oke Tiap Pak. minggu dikerjakan. Jadi mulai hari ini kamu cari lagi topik yang kamu kuasai lah ya. Yang kamu kuasai itu apa? Pertama kamu tahu ilmunya, tahu teorinya, datanya tersedia. Ya tersedia, terus dilihat contoh sisi lain, judul lain, kamu ngerti pengolahannya, mengerti juga analisisnya. Udahlah itu, pakai itu topiknya ya. Jangan nyontek ya, jangan nyontek. Ya, iya Pak. Dah. Oke Pak, makasih Ya. Pak. Dah, apalagi yang mau tanya, ada tanya nggak yang lain? Ada yang tanyakan lain? Belum sih Pak. Berarti ini saya bikin judul baru apa gimana Pak? Ya, kamu kuasai, kalau kamu kuasai ini berarti bikin judul baru dong ya. Oke Pak. Kuasai berarti judul baru, topik baru lah ya. Ya cepat deh. Oke, siap, makasih Pak. Kamu topikmu pajak, mungkin pajakmu. Iya, pengen ke pajak Pak. Nah, pajak aja, cari topik pajak, kan banyak topik pajak yang kamu kuasai. Jangan berubah lagi, harus pajak aja ya. Oke Pak, siap. Pajak, cari topik pajak yang kamu kuasai lah ya. Dah. Oke Pak. Ya, oke. Makasih, Pak. Bukan topik tentang pajak, udah tutup, udah siap udah jangan berubah lagi. Tapi topik pajak apa aja, pajak kamu cek nanti yang kamu kuasai ya. Ya. Oke Pak. Dah. Ya, oke. Makasih Pak. Juga sama-sama. Harita apa Harita? Pak. Kamu Ya. ada apa? Ini sih Pak, mau melaporkan yang sebelumnya, kan minggu sebelumnya saya bimbingan juga sama Bapak mengenai pembahasan atau penelitian. Bahwa penelitian saya itu kan mengenai Oh ya deh. Terus. Sebentar ya Pak. Ya, ada video. Penelitian saya kan penelitian saya kan mengenai sustainability report dan intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. Iya. Nah, yang berpengaruh itu hanya intellectual capital. Terus Bapak kemarin menyarankan untuk ditambah penelitian terdahulu di argumen pembahasan. Itu udah sih Pak. Nah, cuman yang saya bingungin Pak, antara pembahasan sama implikasi manajerial itu sulit membedakan gitu Pak untuk pembahasannya. Ya. Mau saya tunjukkan dulu Pak. Apa pembahasan sini apa? Cuman yang saya masih takut ini Pak bercampur gitu antara pembahasan hasil penelitian sama implikasi manajerial. Boleh saya tunjukin dulu Pak? Jadi gini, kalau analisis itu kamu membandingkan hasil penelitianmu dengan teori grand teori itu ceritakan kenapa, kalau sama kenapa, beda kenapa. Ya, sudah. Yang kedua kamu bandingkan hasil penelitian sebelumnya ya. Ya. Beda kenapa, yang nggak sama beda apa, kenapa itu pakai logika teori yang sesuai ya. Kalau implikasi, kalau hasil seperti ini apa harus diperbuat oleh manajemen? Apa aplikasi terhadap kebijakan manajemen? Apa dampak kebijakan manajemen? Apa dampak terhadap kebijakan manajemen masa datang ya? Apa harus dilakukan oleh manajemen masa datang? Itu bedanya ya.
Jadi kita nggak bandingkan lagi hasil-hasil itu dengan teori, dengan dibanding lagi. Cuman kalau hasilmu seperti ini, apa kira-kira kebijakan yang diambil oleh manajemen di masa datang? Apa kira-kira langkah-langkah diambil manajemen masa datang? Apa kira yang diambil oleh praktisi, oleh situ siapa, oleh untuk pengembangan teori apa harus dilakukan itu implikasi. Namanya implikasi. Kamu misalnya mau kawin sama saya, kamu kawin sama si A. Kawin sama si A itu implikasinya apa? Kamu kawin sama si A, Pak, keputusan saya kawin sama si A. Apa implikasinya? Apa kamu lakukan ke depan itu? Apa kamu beli rumah? Kamu kawin sama si A? Apa kamu pindah kerja? Kawin sama si A? Apa kamu di rumah saja? Itu implikasi. Berarti keputusan strategis gitu ya, Pak? Iya, apa lakukan itu sehingga kamu terhindar dari implikasi negatif. Iya, baik Pak. Saya kawin sama si A itu kan pemabuk. Kamu harus dekat rumah dekat masjid biar bisa insaf dia. Ya, jangan beli rumah dekat jauh dari masjid, sama mabuk jadi nanti ya. Iya. Itu dong. Berarti itu implikasi. Kamu kan campur aja tuh, nggak bisa bedakan. Jadi implikasi jangan cerita lagi mengenai wah ini dia beda hasil dengan sebelumnya, hasil positif, karena kalau positif itu artinya kalau dia naik ini naik juga, bukan itu implikasi ya. Ya. Itu analisis hasil tuh. Ya. Ya, sudah berarti udah clear, Pak. Ya, apa lagi? Ya. Terus Bapak belum melihat kesimpulan keterbatasan sama saran, mau dilihat dulu atau ceritakan aja, nggak usah ceritakan aja biar cepat. Itu aja kesimpulannya apa? Bentar, Pak. Jadi kesimpulannya dari jawaban masalah kamu tuh, masalahmu ada berapa? 4? Ada 3, Pak. Nah, 3 juga. Satu sih kesimpulan 3 juga. Kesimpulan 3 juga. Nggak usah ditampilkan, cerita aja. Oh ya. Lama-lama. Ya. Penelitian ini tujuannya kan untuk melihat pengaruh pengungkapan sustainability report dan intellectual capital terhadap perusahaan. Itu bukan kesimpulan namanya itu. Kesimpulan langsung aja. Oh, langsung poin-poin aja. Oh iya, Pak ya. Jawabannya berdasarkan hasil bisa masalah. Coba dengar dulu. Sebenarnya masalah kamu 1, apa pengaruh A terhadap B? Hasil apa? A dan B pengaruh positif. Itu aja lah, cepat aja. Ya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, sustainability report tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dalam pelaksanaan sustainability activities yang dilakukan perusahaan menimbulkan biaya-biaya yang dikeluarkan serta Tunggu usah, yang 3 tadi poin itu ya udah signifikan cukup. Oh iya, oke. Yang kedua itu di bab 4 tuh ya. Iya, intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Terus kesimpulan yang ketiga itu, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lalu keterbatasan penelitian saya, penelitian ini dilakukan hanya pada 2 klasifikasi sektor saja, yaitu industri manufaktur dan pengolahan bahan baku dengan periode waktu selama 6 tahun. Yang kedua, penelitian ini hanya berfokus pada nilai kinerja perusahaan dan menggunakan variabel pengukuran yang hanya berfokus terhadap ROA perusahaan. Terus keterbatasan yang ketiga, penggunaan pedoman GRI masih menggunakan GRI G4 yang mana telah terdapat pedoman baru yang telah direstrukturisasi menjadi GRI standar. Sarannya, yang pertama disarankan untuk penelitian selanjutnya mengembangkan dan memodifikasi penelitian terdahulu seperti dengan menambah objek penelitian, menambah faktor variabel lain yang mendukung pengaruh kinerja perusahaan, serta memperpanjang jumlah periode penelitian sehingga hasil yang diperoleh semakin akurat dan menunjukkan pengaruh yang signifikan dari setiap variabel yang diteliti. Saran yang kedua, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan pengukuran variabel kinerja perusahaan yang tidak hanya terbatas pada profitabilitas yang diukur menggunakan ROA perusahaan. Di antaranya dapat menggunakan rasio keuangan lainnya seperti ROE, NPM, OPM, atau BEP. Saran yang ketiga, Global Reporting Initiative telah mengeluarkan standar pedoman GRI terbaru yang telah direstruktur menjadi seperangkat modular menjadi GRI standar. GRI standar aktif dan dapat diterapkan menjadi pedoman pelaporan pengungkapan keberlanjutan untuk perusahaan yang mengungkapkan keberlanjutannya pada tahun 2018. Disarankan penelitian selanjutnya menggunakan standar terbaru dikarenakan perusahaan
yang biasanya menerbitkan sustainability report pada tahun 2017 di tahun setelahnya, sehingga laporan tersebut telah menerapkan GRI standar terbaru. Itu Pak. Ya udah. Ada lagi mau tanya? Ada lagi mau tanya nggak? Ada lagi mau tanya? Udah berarti udah clear Pak. Iya udah. Itu aja. Yang lain udah nanya nggak? Yang lain? Ya Pak. Ya sama-sama Hadita ya. Yang lain ada pertanyaan lain? Yang lain? Kalau nggak ada cukup sini bimbingan kita ya. Mudah-mudahan bisa semua. Dan nanti tinggal sisa 3 nih, si Irfa, si Devita, sama Ica ya. Ica harus cepat bertiga ini lulusnya ya. Desember lulus ujian sidang akhir ya. Nanti bulan akhir Oktober udah sempro ya. Paling lama akhir Oktober sempronya. Kalau bisa pertengahan Oktober sempronya. Ya. Oke, ada lagi yang pertanyaannya, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, ya kalau nggak ada, sampai di sini alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ya sama-sama. Sehat selalu ya. Selalu. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Buka videonya ya. Sehat selalu. Nah. Silakan live ya. Silakan live. Ya.